Halo Budia dan Norman, perkenalkan saya Raffi Bagaskara. Hari ini saya akan mempresentasikan karya dari pertemuan 8 sampai 14. Pertama, dari karya yang berjudul Presiden RI tahun 2001 Soehardi. Dengan pelukis Hardi dibuat pada tahun 1979 dan ukuran 41 kali 57 cm dan aliran ekspresionisme menggunakan media cetak saring. Ide gagasannya adalah karya cetak saring dengan aliran seni ekspresionisme berisi potret Hardi sendiri dengan berseragam seperti Presiden RI. Konsepnya itu mengekspresikan keresahan Hardi akan sistem kepemimpinan masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Tujuannya karena Hardi ingin mengekspresikan dirinya terhadap kebosanannya atas kepemimpinan Soeharto yang tidak ada habisnya. Segmentasi pasarnya adalah orang yang punya keresahan yang sama dengan Hardi dan penikmat seni. Kunikannya, ia menggunakan cetak saring dengan hasil berupa poster. Estetika yang terlihat itu lukisan pop art yang membuat potret Hardi lebih menarik dan lebih stand out dan mendominasi. Untuk warna ada warna biru, merah, hitam, dan putih. Tekstur yang terlihat ada tekstur pada guratan, dan pengaruh budaya yaitu pop art dari Andy Warhol dari Amerika Serikat, dan ada pengaruh sistem sosial yaitu kebijakan pada masa Orde Baru di Indonesia. Teman kedua yaitu karya berjudul Raufana Tatwa dengan desainer Ong Hari Wahyu dibuat pada tahun 2006 di Jogja dan diterbitkan oleh LKIS menggunakan media cover buku. Di gagasannya adalah desain dengan gaya ilustrasi yang bercerita kisah Rahwana melawan drama. Tujuannya membantu memvisualisasikan tokoh utama dari buku. Segmentasi pasarnya ada remaja hingga dewasa. Kunikannya, desain tokoh Rawana terlihat lebih berwarna dan modern. Estetika yang terlihat ada ornamen pada tokoh Rawana terlihat lebih sederhana dan memberikan keindahan pada desain. Untuk elemen garis lengkung dan lurus digunakan pada ornamen dan bentuk kepala tokoh Rawana. Tekstur yang terlihat pada ornamen memberikan tekstur tajam. Dan pengaruh budaya yaitu tokoh wayang dari Indonesia, kemudian pengaruh sistem bahasa yaitu penggunaan bahasa Sanskerta pada judul, dan ada pengaruh agama Hindu dari segi kisah. Ketiga, karya berjudul Icon dengan desainer Samuel Indratama dengan gaya eksperimental dibuat pada tahun 2001 dan diterbitkan oleh Icon Media menggunakan media cover majalah. Ide gagasannya adalah desain dengan gaya eksperimental menggambarkan foto ular yang terbuat dari mainan tanah liat. Konsepnya adalah mengusung peduli lingkungan dari isi majalah hingga bahannya. Tujuannya untuk menarik calon pembaca dengan desain sampul yang menarik. Segmentasi pasarnya adalah remaja Indonesia hingga dewasa dari semua gender. Keunikannya, gaya seni eksperimental ini dengan memanfaatkan fotografi dan model mainan tanah liat. Estetika yang terlihat itu ada peletakan mainan ular dan penggunaan bahan tanah liat. Untuk warna ada warna kuning, hijau, oranye, dan hitam. Dan elemen garis ada lengkung, yaitu pada ular, dan garis lurus pada pembatas informasi pada majalah Icon. Tekstur yang terlihat ada pada mainan ular yang basah dan lembut, dan pengaruh budayanya itu seni eksperimental dari Eropa, kemudian pengaruh dari material tanah liat yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Karya berjudul Sudahkah Anda Setara dengan desainer Taripadi bergaya surrealisme dibuat pada tahun 2009 dan menggunakan media poster. Di gagasannya adalah poster bertema kesetaraan gender perempuan dengan gaya surrealisme yang menggambarkan perempuan dari berbagai profesi. Konsepnya untuk mengambil tema kesetaraan gender di Indonesia dalam berpolitik. Tujuannya untuk mengkampanyekan perempuan harus memiliki kesetaraan yang sama seperti laki-laki dalam berpolitik. Segmentasi pasarnya adalah seluruh masyarakat Indonesia dari remaja hingga orang tua. Kunikannya itu adalah gaya seni surrealisme pada poster. Estetikanya yaitu warna monokrom pada poster dan ilustrasi yang surrealis. Elemen garis ada lengkung pada ilustrasi manusia dan garis lurus pada rumah. Garis zigzag terletak pada rambut perempuan bergaya punk. Dan untuk tekstur ada keriput dari muka wanita yang bertekstur kasar. Untuk pengaruh budaya ada sistem sosial itu perkumpulan wanita. Kedua, pengaruh barat untuk profesi koki, pembalap, dan teknisi. Dan pengaruh Belanda dari motor, sapu, dan stetoskop. Dan kelima, ada karya berjudul Konsep dengan desainer dari Gigi Budi Abadi dibuat pada tahun 2006, volume 2 edisi 10. Diterbitkan oleh Konsep menggunakan media cover majalah. Di gagasannya adalah desain dengan teknik ilustrasi digital menggambarkan globalisasi di Indonesia dengan gambar berbagai kebudayaan dari Indonesia dan Barat. Konsepnya adalah menunjukkan globalisasi yang masuk ke Indonesia diwakili ilustrasi dari berbagai kebudayaan dari masa lalu dan masa kini. Tujuannya untuk memberikan edukasi dari perspektif seni desain, pembaca untuk memahami globalisasi di zaman sekarang. Segmentasi pasarnya remaja hingga orang dewasa yang tertarik dengan dunia seni atau desain. Keunikannya itu konsep globalisasi dengan menggabungkan ilustrasi dari segi cerita. Estetika terlihat pada penggunaan warna yang cerah dan wayang sebagai gaya ilustrasi. Pada elemen garis, ada garis lengkung digunakan pada gunungan wayang, awan, dan panggung, dan garis lurus digunakan untuk gapit pada wayang. Untuk warna didominasi oleh warna biru, kuning, hijau, merah, dan putih. Dan pengaruh budaya ada pesawat, senapan, dan helm dari pengaruh Belanda, dan bajai dari India.
Kedua, pengetahuan arsitektur modern dari Belanda. Dan pengaruh kesenian wayang, pengaruh dari India, barongsai dari Cina, topeng barong dan ondel-ondel yaitu asli dari Indonesia. Dan pengaruh dari Amerika terlihat dari karakter SpongeBob dan Batman. Yang keenam, ada karya berjudul Lorong Waktu, diproduksi oleh Cookit Studio, dibuat pada tahun 2019 menggunakan media poster. Di gagasannya adalah poster dibuat dengan menggunakan teknik 3D, menceritakan petualangan Ustadz Adin dengan Haji Husin dengan Zidane yang pergi menggunakan mesin waktu. Konsepnya menunjukkan keseruan dari petualangan Ustadz Adin yang lain dengan menunjukkan mereka bertiga yang terlihat siap menghadapi tantangan. Tujuannya untuk memperkenalkan ketiga karakter utama ke audiens dengan suguhan efek 3D dan wujud dari gaya animasi. Segmentasi pasarnya adalah anak-anak dari umur 6-13 beragama Islam. Keunikannya adalah konsep cerita menggabungkan futuristik budaya Indonesia dan agama Islam. Estetika terlihat pada pose dan ekspresi pada karakter dan efek 3D pada judul. Pada elemen garis lengkung digunakan pada bentuk karakter dan garis lurus digunakan pada judul, dan ada juga pada lantai pada latar. Untuk warna ada biru, coklat, krem, abu-abu, dan hitam. Tekstur terlihat pada karakter yang mengkilau dan halus. Pengaruh budaya ada dari pakaian itu baju koko dari budaya Cina, sarung dan kopiah dari budaya Arab, dan kacamata dari Eropa. Yang ketujuh, ada karya yang berjudul Vitaminnya Enak dengan desainer dari Ornaminsi berukuran 820 x 360 cm dibuat dengan menggunakan media poster. Ide gagasannya adalah untuk mempromosikan produk minuman berkarbonasi Ornaminsi dengan menampilkan produk Ornaminsi dan 3 selebriti yang dikenal aktif dan seru. Konsepnya adalah memperkenalkan Ornaminsi, minuman bervitamin yang enak dan segar. Tujuannya untuk mempromosikan produk Ornaminsi ke publik. Segmentasi pasarnya adalah anak muda dan orang dewasa yang aktif. Keunikannya itu anggota marching band sebagai maskot dan produk dengan konsep kejepangan. Estetika terlihat pada pose model dan foto dan letak produk. Pada elemen garis, ada gas lengkung digunakan pada ilustrasi lebah, madu, jeruk, dan ornamen vitamin C dan B. Dan garis lurus pada tipografi untuk judul. Untuk pengaruh budaya, ada seni musik marching band yang sudah ada pada zaman purba dan berkembang dari pengaruh Amerika Serikat. Bahasa dan dari produk memiliki pengaruh bahasa Jepang. Sepatu dan jas memiliki pengaruh dari Belanda pada zaman kolonial. Botol kemasan dari pengaruh Amerika dan honey dipper dari Cina. Dan ini sekian dari saya, terima kasih.